Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang fi'il mudhari' ditambah an, lan, dan li yang merupakan tata bahasa dari bab 5 materi kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Fi'il mudhari ditambah an, lan, dan li. Sebelum kita masuk ke pelajaran lebih dalam, kita akan mengenal kembali apa itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian sesuatu pada saat berbicara atau setelahnya yang akan datang. Jadi fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan pekerjaannya. Selanjutnya, apa itu an, lan, dan li? Secara makna atau arti, an, lan, dan li memiliki arti masing-masing atau arti yang berbeda-beda. Lan artinya tidak akan, li artinya untuk, sedangkan an dalam bahasa Indonesia tidak memiliki arti, namun kita bisa analogikan dengan bahasa Inggris. Kata an ini dalam bahasa Inggris seperti itu yang harus ada pada beberapa verb atau kata kerja, seperti kata want dan like. Contoh, I want to eat dan I like to read. Harus ada to di situ. Walaupun to tidak ada artinya, tapi to harus digunakan. Seperti itulah an. Secara fungsi bahasa, an, lan, dan li memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai harfun nasbin. Apa itu harfun nasbin? Harfun nasbin adalah kata yang mengubah fi'il mudhari' dari bentuk marfu', yaitu harokat akhirnya dhamma, berubah menjadi mansub yang berharokat akhir fathah. Nanti kita lihat ya perbedaannya di slide selanjutnya, perbedaan antara fi'il mudhari' marfu' dan mansub. Jadi kesimpulannya apa itu an, lan, dan li? An, lan, dan li secara makna memiliki arti yang berbeda, tetapi secara fungsi memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai harfun nasbin. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' marfu' adalah fi'il mudhari' dengan bentuk yang asli, seperti pertama kali kita mempelajarinya. Tidak ada perubahan. Salah satu cirinya adalah berharokat akhir dhammah, seperti pada kata yadhhabu. Di samping adalah bentuk fi'il mudhari' marfu'. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa fi'il mudhari' bentuknya akan berubah sebanyak 14 kali, 14 bentuk sesuai dengan dhamirnya. Ibu ulangi lagi, ibu ingatkan kata yang di kolom biru di atas ada tulisannya dhamir, itu artinya kata ganti. Lalu di sebelah kirinya ada fi'il mudhari' marfu'. Lihat, akhirannya huwa, akhirannya dhammah. Huma, terdapat nunnya di akhir. Itu tanda bahwa dia adalah fi'il mudhari' marfu', fi'il mudhari' dengan bentuk yang asli. Nah, sekarang kalau fi'il mudhari' mansub itu fi'il mudhari' apa?
Fi'il mudhari mansub adalah fi'il yang telah terpengaruh, yang telah berubah karena adanya harfun nasbin, merubah dari harokat dhammah menjadi harokat fathah. Akan tetapi, dalam beberapa situasi, harokat akhir dari fi'il tidak selalu fathah. Bisa juga harokat akhirnya adalah hilang huruf nun di akhir, seperti yang terjadi pada fi'il yang domirnya atau pelakunya adalah huma, hum, anti, antuma, dan antum. Lihatlah tabel di samping untuk melihat bentuk fi'il mudhari mansub. Masih agak bingung? Mari kita bandingkan. Mari kita sandingkan bentuk fi'il mudhari marfu dengan fi'il mudhari mansub untuk menambah pemahaman kita. Pada saat marfu, fi'il yang pelakunya huwa, kita fokus di huwa, berharokat akhir dhammah, yaitu yazhabu. Tapi saat fi'il mudhari mansub ada an, lan, atau li dalam kalimat, maka fi'il mudhari yang tadinya yadhabu harus berubah menjadi yadhhaba. Begitu juga hiya tadhabu menjadi tadhaba, anta tadhabu menjadi tadhaba, ana adhabu menjadi adhaba, nahnu tadhabu menjadi nadhabu menjadi nadhaba. Sedangkan fi'il yang lain yang ada huruf nun di akhirnya seperti huma yadhabani, hum yadhabuna, ketika dia berubah menjadi mansub maka hilangkan nunnya, seperti huma yadhabani berubah menjadi yadhaba, hum yadhabuna berubah menjadi yadhabu, anti tadhabina berubah menjadi tadhabi. Tapi perhatikan, ada tanda-tanda yang diberi stabilo biru atau tanda biru, yaitu pada kata hunna dan antunna. Dua kata ini tidak berubah baik dalam kondisi marfu ataupun mansub. Hunna yadhhabna, saat mansub pun hunna yadhhabna. Selanjutnya, bagaimanakah penggunaan kalimat fi'il mudhari plus an dan li? Perbedaannya bagaimana? Di sini Ibu kasih dua contoh ya. Yang pertama, ada kalimat saya pergi ke pasar. Maka bahasa Arabnya adalah ana adhabu ila suq. Kata pergi di situ bentuknya seperti biasa, adhabu, karena tidak ada yang berubah. Sedangkan di kalimat kedua ada kalimat saya tidak akan pergi ke pasar. Tidak akan, atau dalam bahasa Arabnya lan, adalah harfun nasbin. Maka kata pergi di kalimat kedua berbeda bentuknya dengan kata pergi di kalimat pertama. Kalau di kalimat pertama adhabu, kalau di kalimat kedua saya tidak akan pergi ke pasar, kalimatnya menjadi ana lan adhaba ila suqi. Ana lan adhaba ila suqi. Kata pergi di kalimat kedua berbentuk adhaba karena ada lan di depannya. Contoh lain untuk menambah pemahaman, ada kalimat mereka mau pergi ke masjid. Bentuknya menjadi hum yuriduna an yadhabu ilal masjidi. An yadhabu ilal masjidi. Kalimat kedua, kamu mengendarai sepeda untuk pergi ke pasar. Anti tarkabina darroja li
untuk li tadhabi ila suqi. Lihat perbedaannya. An yadhabu li tadhabi. Nah, bahasa Arab itu kan sumbernya dari Al-Quran ya. Maka kita layaknya tahu bentuk an dan li dalam Al-Quran adanya di mana. Sedikit contoh Ibu akan memberikan. Contoh dalam Al-Quran. An dalam Al-Quran salah satunya terdapat di surah Al-Baqarah al-ayah as-sadisah wal ashrun yang berbunyi Innallaha la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Katalan dalam Al-Quran terdapat di surah Al-Kahfi al-ayah al-ashrun yang berbunyi au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Kata li dalam Al-Quran terdapat di surah Yasin al-ayah as-sadisah yang berbunyi litundhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Shadaqallahul azim. Demikianlah sedikit penjelasan tentang fi'il mudhari ditambah an, lan, dan li. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membuat kalian sedikit banyaknya paham. Semoga Allah bukakan kepada kita pemahaman kita, luaskan hati kita. Allah terangkan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa memahami ilmu-ilmu Allah atas izinnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.